Pagi teman-teman semua, sebelumnya selamat datang di Mini Talk Show Breaking the Change, Let's Prevent HIV/AIDS. Kenalin, aku Zaigi sebagai moderator pada talk show pagi hari ini. Nah, sebelumnya talk show ini merupakan salah satu post event dari rangkaian acara dari Skora Cimsa UI yang berlatar belakang yaitu World AIDS Day 2024 Moana. Nah, Cimsa UI sendiri merupakan salah satu organisasi mahasiswa kedokteran yang berfokus pada aktivitas dan juga pengabdian masyarakat serta edukasi. Dengan salah satu divisinya adalah Skora. Nah, Skora sendiri merupakan salah satu divisi yang berfokus pada kesehatan seksual dan reproduksi termasuk HIV/AIDS. Nah, mungkin sebelum kita mulai, boleh kali ya kita coba dulu nih tagline dari Moana. Nanti kalau misalnya aku bilang navigate the tides and power with knowledge, nanti bakalan dijawab sebagai prevent AIDS together. Mungkin aku coba ya pertama-tama. Navigate the tides and power knowledge, prevent AIDS together. Oke. Nah, mungkin kayak kita udah tahu sebelumnya ya teman-teman bahwa berdasarkan data Kemenkes tahun 2023, HIV di Indonesia itu paling banyak pada ibu-ibu di rumah tangga. Nah, kira-kira kenapa ya itu bisa terjadi? Nah, pada pagi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan juga tanya-tanya nih ke mungkin salah satu ahlinya nih, yang dimana di sini karena aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Dokter Eva. Oke, mungkin gimana kabarnya nih Dokter Eva? Sehat, Egi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga dok. Gimana tadi dok perjalanan ke sini? Perjalanannya alhamdulillah lancar. Terus habis itu udah semangat banget nih hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Egi sama Cimsa. Oke, Dokter Eva udah semangat banget juga nih hari ini buat bagi-bagi ilmu ya sama kita dan teman-teman di rumah tentunya. Nah, sebelumnya mungkin aku bakalan bacain dulu CV Dokter Eva sebagai narasumber dari talk show pada pagi hari ini. Nah, Dr. Rahma Eva Sari, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika atau biasa dikenal dengan Dr. Eva, merupakan dokter spesialis atau kulit kelamin atau dermatologi venerologi yang menempuh pendidikan dokter di Universitas Indonesia pada tahun 2006 hingga 2011, serta menempuh pendidikan dokter spesialis di Universitas Indonesia juga dari tahun 2014 hingga 2018. Nah, Dr. Eva juga saat ini melakukan praktik di beberapa klinik dan rumah sakit ya dok ya? Betul. Salah satunya ada di RSIA Tambak, Zap Premier Kota Kasablanka, dan juga Estetik Clinic. Nah, tentunya dari Dr. Eva juga tidak hanya sampai di situ, Dr. Eva juga tergabung di beberapa organisasi, yaitu seperti ada IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski, serta ada kelompok studi infeksi menular seksual, dan juga spesialis terkait dari estetika dan dermatologi lainnya ya dok ya. Betul. Oke, nah mungkin boleh kali ya dok sebelum kita mulai kita coba tagline-nya lagi mungkin ya dok boleh, ya. boleh. Lebih lancar ya semoga kali ini. Oke, untuk tagline ya, navigate the tides and power with knowledge, prevent AIDS together. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke topik utamanya nih ya, aku mau kasih tahu nih ke teman-teman semua kalau misalkan setelah podcast ini tuh bakalan ada kuis yang cukup menarik di Instagramnya Cimsa UI. Nah, untuk dari kuisnya tuh apa aja sih kak? Nah, tentunya kuisnya bakalan seputar hal-hal yang akan diberitahu sama Dokter Eva. Makanya buat teman-teman ditonton sampai akhir ya, biar bisa jawab kuisnya nih, karena kuisnya itu bakalan dibuka sampai tanggal 22 Desember 2024 dan bakal ada hadiah loh buat 10 orang tercepat gitu. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya dok ya kemarinnya. Nah, mungkin sebelumnya aku dari Cimsa UI mau ngucapin terima kasih banyak buat Dr. Eva karena udah bisa datang pada pagi hari ini dan juga menjadi narasumber. Dan tentunya dari Dr. Eva sendiri, dari spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika serta bagian dari Perdoski, pasti udah sering banget ya dok ya bertemu dengan hal-hal terkait HIV, kemudian juga mungkin terkait dari ke masyarakat juga ya dok ya. Betul. Gitu. Nah, mungkin pertama-tama aku izin langsung tanya ya dok ya, sebenarnya HIV itu apa sih dok, dan apa sih bedanya HIV sama infeksi menular seksual lainnya gitu? Oke, mungkin HIV, terus mungkin kalau teman-teman taunya ada yang HIV gitu ya kalau bahasa Indonesianya gitu. Itu adalah kependekan dari Human Immunodeficiency Virus atau virus yang melemahkan kekebalan tubuh. Jadi HIV itu adalah nama virusnya. Kemudian kita bilang kalau seseorang yang terkena HIV, seseorang itu terkena infeksi HIV. HIV ini menyerang tubuhnya di mana? Dia menyerang tubuh di sistem kekebalan tubuh kita atau kepertahanan tubuh kita, khususnya ke sel CD4 namanya. Gitu. Nah, ini penting banget nih di tubuh kita kan sistem kekebalan tubuh yang menjaga supaya kita tetap sehat. Jadi kalau ada
bakteri atau kuman dari luar itu kita jadinya tidak sakit atau cepat sembuhnya. Nah, ketika si pertahanan tubuh kita diserang sama virus HIV ini, mau nggak mau kan nanti akan lama tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Nah, di stadium akhir atau di akhir dari perjalanan infeksi HIV adalah dikatakan dengan AIDS gitu atau acquired immunodeficiency syndrome. Jadi itu di tahap akhirnya di mana biasanya pengidap AIDS itu sudah dengan kalau misalnya dia tidak mengkonsumsi ARV atau antiretroviral atau obatnya, dia biasanya akan gampang tuh terinfeksi, bahkan infeksi yang simpel aja seperti mungkin virus yang menyebabkan diare atau batuk pilek itu akan berakibat berat sekali di penderita yang AIDS gitu. Nah, bedanya apa dengan infeksi menular seksual? Kalau bisa dibilang infeksi HIV atau AIDS itu adalah salah satu atau bagian dari infeksi menular seksual juga. Kenapa? Karena salah satu penularannya infeksi HIV adalah dengan hubungan seksual gitu. Tapi secara umum infeksi menular seksual itu lingkupnya lebih luas lagi. Jadi dia tidak hanya disebabkan oleh virus HIV, tapi bisa disebabkan oleh virus yang lain atau mungkin bakteri, kemudian parasit gitu atau mungkin jamur yang memang dimana penularannya disebabkan oleh hubungan seksual gitu. Jadi kalau bisa dibilang apakah IMS itu berhubungan dengan infeksi HIV? Iya betul, karena infeksi HIV merupakan bagian dari infeksi menular seksual gitu. Tapi ketika orang sudah terkena infeksi menular seksual atau dia akan biasanya akan 10 kali lipat akan lebih mudah terkena infeksi HIV biasanya gitu, karena pintu gerbangnya kan sama ya gitu. Itu sih Egi mungkin untuk pengantarnya ya gitu. Oke. Mungkin aku izin follow up dari yang tadi ya dok ya. Nah berarti kalau misalkan kita kan dengernya HIV aja ya, padahal sebenarnya penyakitnya tuh infeksi HIV ya dok ya. Dan sebenarnya berarti infeksi HIV dan AIDS itu bukan satu hal yang sama ya dok ya, tapi lebih ke ada mungkin beda stage gitu ya dok ya? Iya, perjalanan ya. Jadi AIDS itu penyebabnya memang tadi infeksi HIV, tapi memang tadi gejala infeksi HIV atau gejala HIV tahap awal kan bisa aja dia tidak terlihat sama sekali gitu. Saat masih terjangkit virus di tahap awal bisa sama sekali tanpa gejala gitu. Tanpa gejala tapi bisa diperiksa gitu. Nah, itu dia kuncinya gitu. Jadi jangan sampai ketika tanpa gejala ini kemudian dia menularkan ke orang lain gitu. Karena pada fase tanpa gejala pun ketika virusnya sudah masuk ke kita, itu kita bisa menularkan ke orang lain. Disinilah pentingnya peran kita nih, peran dokter, peran dari CIMSA gitu untuk mengedukasi masyarakat bahwa sebetulnya penularan HIV/AIDS ini dan penularan IMS lainnya itu bisa dicegah dengan ya tadi mengetahui bahwa sebetulnya dia bisa diperiksa, kemudian bisa diobati sejak dini sehingga tadi infeksi HIV tidak berujung kepada AIDS gitu. Nah, apakah infeksi HIV akan selalu berujung kepada AIDS? Jika memang diobati sejak awal dengan obatnya antiretroviral, sebetulnya jumlah virusnya itu bisa dikendalikan sampai tidak terdeteksi. Namun memang ya ini pengobatannya jangka panjang ya gitu. Jadi kuncinya ya memang pertama harus kalau bisa memang menghindari faktor risikonya. Kalau tidak bisa ya memang kita tahu status kita sejak awal, dan kalau sudah tahu status dan ternyata positif ya diobati gitu sih. Mungkin karena tadi sempat bahas tentang pengobatan nih ya dok ya. Nah kan biasanya suka ditanya nih dok kalau tentang obat, sembuh nggak sih dok? Kan udah pakai obat nih gitu, dan sebenarnya kalau emang kata orang kan ada yang bilang nggak bisa sembuh ya dok ya. Jadi fungsinya minum obat kalau lagi HIV itu sebenarnya gimana gitu dok? Pasti kan pada nanya ya dok ya. Iya baik, jadi perlu diketahui tadi ya prinsipnya bahwa infeksi HIV ini, infeksi virus HIV kan menyerang ke sistem kekebalan tubuh kita gitu. Jadi dia memang bersarang di situ, memperbanyak diri di situ gitu. Nah obatnya ini memang kita tidak katakan dia sembuh ya. Biasanya kita katakan virusnya tidak terdeteksi lagi gitu. Ini mungkin analoginya hampir mirip sama kalau kita virus kena batuk pilek gitu ya. Batuk pilek kan kita bisa sembuh sendiri, virusnya hilang sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk penyakit lain yang menahun seperti misalnya diabetes, darah tinggi gitu kan, kita bilangnya tidak sembuh ya dari diabetes. Mungkin kita bisa kendalikan gula darahnya, kita kendalikan tekanan darahnya. Nah untuk di kasus HIV ini kita kendalikan jumlah virusnya gitu. Jadi targetnya juga sama. Jadi kita minum obatnya dengan rutin, obatnya nanti disesuaikan dengan programnya, disesuaikan dengan kondisinya seperti apa, berapa macam jenis obatnya, berapa lama. Yang terpenting adalah di kontrol, kemudian kita follow up ya, kita
ikuti terus pasiennya, kemudian pasiennya juga berobat secara teratur, dan nanti ketika jumlah virusnya sudah terdeteksi, mungkin nanti jumlah obatnya bisa disesuaikan kembali gitu. Tapi ya jangan sampai hilang ya, maksudnya senang nih maksudnya sudah tidak terdeteksi di virusnya, karena itu tadi karena dia tinggalnya atau dia adanya di sistem kekebalan tubuh kita. Ketika kekebalan tubuh kita kan juga naik turun ya, kadang kita sedang fit, kadang juga tidak gitu. Ketika mungkin kita lemah, nah virusnya itu bisa berkembang lagi. Makanya memang kita perlu sekali untuk kontrol bila memang sudah terinfeksi HIV ini gitu. Jadi untuk tadi pertanyaannya Egi, apakah bisa sembuh ya? Mungkin belum umum untuk mengatakan sembuh gitu, tapi memang biasanya kita kendalikan virusnya sampai kadarnya tidak terdeteksi, dan memang perlu komitmen untuk pengobatannya jangka panjang ya, mungkin seumur hidup, dan memang perlu untuk datang terus atau ke dokternya atau ke puskesmasnya untuk dicek kondisinya seperti itu. Oke, berarti sebenarnya tetap penting ya dok ya pengobatan HIV ini, karena kan nggak cuma melindungi kita tapi juga orang lain ya dok ya. Betul sekali, betul sekali. Nah mungkin kadang kan stigmanya bilang orang HIV itu berarti tidak layak gitu dok untuk berada di masyarakat gitu. Padahal tadi kalau dari dokter sendiri bisa dianalogikan seperti diabetes ya dok ya, dan hipertensi gitu. Yeah. Nah sebenarnya orang-orang dengan HIV di luar sana itu ada nggak sih dok yang masih bisa berkarya mungkin, atau mungkin masih bisa melanjutkan sekolahnya? Oh gitu. Ya itu balik lagi ya. Jadi infeksi HIV ini sebetulnya ya dia seperti infeksi yang lain ya, seperti infeksi virus yang lain gitu. Kalau misalnya pada tahap awal ya mungkin kalau HIV ini kekhususannya dia tidak sama sekali tidak terlihat. Bahkan orang itu sendiri memang mungkin juga dia tidak tahu kalau dia terinfeksi HIV gitu, karena kan memang tidak menunjukkan gejala ya, beda dengan IMS. Kalau IMS infeksi menular seksual mungkin tahap awal sudah tahu misalnya ada keputihan atau ada keluar cairan dari kemaluannya. Tapi kalau infeksi menular seksual yang HIV ini tidak ada gejalanya gitu. Bahkan mungkin dia juga taunya ketika dia mau tes pekerjaan misalnya, karena kan itu suka di screening ya gitu, atau misalnya dia ingin menikah gitu kan juga di screening juga gitu. Nah apakah dia masih tetap bisa berkarya, bisa tetap bekerja? Bisa gitu, dengan catatan tadi memang dia masih tahap awal dan memang virusnya dapat dikendalikan dan sesegera mungkin mengkonsumsi antiretroviral gitu. Nah yang jadi permasalahan terkadang masih ada beberapa tempat gitu yang melabel atau menaruh stigma. Itu sebetulnya yang menjadi masalah untuk penanganan HIV/AIDS ini sendiri gitu. Kenapa beda dengan infeksi atau penyakit yang lain gitu kan? Kalau misalnya kita bandingkan ya dengan penyakit yang lain, misalnya tadi analoginya mungkin yang diabetes atau darah tinggi, kan orang dengan diabetes atau darah tinggi ya bisa saja dia tetap berkarya seperti biasa dengan catatan kondisi kesehatannya juga prima. Tapi karena ada stigma itu, karena ya dia menular, tapi sebetulnya menularnya juga tidak segampang itu juga gitu kan. Menularnya dengan hubungan menular seksual, atau mungkin kemudian ada darah gitu ya ketika ibu melahirkan, atau dengan transfusi darah dari yang terkena gitu, atau dengan jarum suntik. Jadi kalau untuk melakukan pekerjaan sehari-hari seperti pada umumnya orang bekerja secara umum sebetulnya bisa gitu, tapi ya memang tadi balik lagi ke stigmanya dan balik lagi ke image-nya penderita juga sendiri ya. Kadang juga ada yang merasa dia tidak layak gitu, padahal itu yang harus diubah. Sebetulnya masih tetap bisa produktif, masih bisa tetap berkarya, tapi tetap si HIV-nya harus dikendalikan gitu. Jangan sampai terlena, oh saya masih sehat kok gitu, nggak apa-apa, nggak mau denial. Itu akan merugikan diri sendiri juga, karena jumlah virusnya bisa berkembang pesat gitu ya, kita nggak tahu kapan gitu. Cuma bisa merugikan ke orang lain juga gitu, karena dengan kalau dia viral load-nya juga besar, kemungkinan besar kan bisa menularkan ke orang lain gitu. Berarti sebenarnya kuncinya adalah masih banyak stigma ini ya dok ya? Betul. Padahal kayak kalau mau produktif, siapapun bisa produktif ya dok ya, mau siapapun dia dengan kondisi apapun. Iya, gitu. Asal kita tahu solusi dari kondisi itu ya gitu. Jadi kalau itu sudah teratasi ya kita bisa bekerja sesuai dengan bidang yang kita minati gitu, kemampuan kita gitu. Tapi ya tetap si penyakitnya ini harus tetap diobatin gitu. Jangan lupa gitu. Iya betul. Berarti pengobatannya tetap penting ya? Sangat penting, itu sangat penting gitu. Oke, mungkin aku lanjut nih ya dok ya. Tadi kan sempat di awal kita bahas kalau kata Kemenkes HIV itu paling banyak di ibu rumah tangga ya dok ya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir mungkin ibu rumah tangga dan juga tidak bekerja, mungkin dokter sendiri kan juga merupakan seorang ibu ya dok ya gitu. Pasti kan kayak mikirnya
loh ibu rumah tangga bukannya kontaminasinya malah rendah nih ya gitu. Ya. Nah sebenarnya kenapa sih dok itu bisa terjadi gitu dok? Oke, jadi memang kan akhir-akhir ini kita sudah menggalakkan pemeriksaan ya awal untuk ibu hamil atau memang screening awal di tahap sebelum pemeriksaan pranikah gitu. Itu untuk mencegah bagian dari triple elimination. Jadi untuk mencegah penularan infeksi HIV, sifilis dan hepatitis B sejak awal, karena 3 penyakit ini yang memang dia bisa termasuk penyakit menular dan dia juga bisa ditularkan dari ibu ke anak yang dikandungnya gitu. Nah, kenapa ibu rumah tangga banyak yang terkena? Yaitu tadi mungkin ketika dilakukan screening itu baru diketahui bahwa misalnya memang dia tertular dari pasangannya, dari suaminya gitu. Mungkin ketidaktahuan ya, artinya ketidaktahuan dari pasangannya juga bahwa pasangannya memiliki risiko, misalnya dia memiliki pasangan lebih dari satu, tidak hanya istrinya tersebut, kemudian pasangan lebih dari satu, kemudian ketika melakukan hubungan seksual juga berisiko tanpa kondom gitu ya, dan yang lainnya adalah selain itu tadi dari yang kita tidak mau adalah penularan dari ibu ke janin yang dikandungnya gitu. Makanya pemerintah sangat gencar nih gitu melakukan pemeriksaan. Jadi kita screening dari awal. Jikalau memang ada ibu dengan HIV yang hamil pun bisa tetap dilakukan pemberian ARV untuk memutus rantai penularan dari ibu ke janin yang dikandungnya gitu. Oke, berarti tadi dari dokter sendiri sempat bilang ya adanya katanya peran suami nih dok. Betul. Di dalam situ. Katanya mungkin bisa ada ternyata punya lebih dari satu pasangan. Betul. Dalam berhubungan. Terus juga bahkan kalau ibu rumah tangga bahayanya adalah ke janin ya dok ya. Betul. Ke generasi selanjutnya. Nah, kalau menurut dari dokter sendiri mungkin dan teman-teman perdoski yang lain, kira-kira sebenarnya kepentingan dari peran para suami dan istri itu gimana sih dok terkait dari pencegahan HIV ini dok? Oke, baik, tadi mungkin satu yang belum saya sebutkan juga sebetulnya narkoba suntik ya, itu juga berpengaruh gitu. Mungkin riwayat dahulunya mungkin saat ini pasangan suami istri tersebut baik-baik saja, tidak ada pasangan lain atau tidak ada hubungan dengan pekerja seks komersil, tapi dulunya ada riwayat menggunakan narkoba suntik. Itu juga menjadi faktor risiko gitu. Makanya lakukanlah pemeriksaan atau screening pranikah gitu. Jadi biasanya memang akan di screening ke arah tadi sifilis, hepatitis B dan HIV gitu, dan memang diketahui ya nanti bisa dilakukan nih apakah mulai dilanjutkan pernikahannya ataukah mau ARV atau seperti apa gitu ya. Nah, kepentingannya gimana supaya pasangan itu tahu gitu ya. Ya memang harus dilakukan komunikasi yang baik ya gitu. Artinya keterbukaan, karena kan memang jangka panjangnya adalah ke generasi selanjutnya ya gitu, karena jika memang salah satu dari pasangan tersebut ada yang positif HIV, dia akan ada kemungkinan menularkan ke pasangannya dan juga menularkan ke keturunannya gitu. Jadi memang riwayat dahulu mungkin saat ini sudah baik, sudah bertobat gitu katakanlah, tapi dahulu tetap tidak bisa dipungkiri, dan jangan takut juga untuk memeriksakan, karena juga ada kan pasien yang dia tahu dia mempunyai faktor risiko gitu ya, dia tahu pernah ada masa dalam perjalanan hidupnya dia mempunyai pasangan lebih dari satu, kemudian dia melakukan praktek seksual tidak aman gitu, tidak menggunakan kondom, tapi dia tidak pernah periksa. Itu sebetulnya yang agak salah gitu ya gitu. Jadi memang kalau kita merasa ya, jadi masing-masing dulu deh gitu, masing-masing individu sadar bahwa dan tahu bahwa HIV ini bisa ditularkan lewat apa saja. Tadi misalnya umumnya adalah dari darah dan hubungan seksual gitu, darah dan narkoba suntik, transfusi darah, tapi secara umum PMI kita screeningnya sudah sangat baik gitu. Kemudian tadi dari hubungan seksual yang berisiko, dan ibu yang melahirkan dengan ibu yang terinfeksi dan melahirkan anak dengan cara yang tidak aman per vaginam gitu misalnya. Nah, kalau misalnya sudah ada risiko-risiko ini kemudian belum pernah diperiksakan, baiknya diperiksakan dulu, itu penting. Dan kalaupun memang pada pemeriksaan karena pada infeksi HIV ini ada namanya window period. Jadi dia virusnya sudah masuk ke badan yang menderita HIV atau badan orang tersebut itu, tapi secara laboratorium masih belum dapat terdeteksi gitu. Nah, itu bukan berarti ya memang jadinya abu-abu ya, ini saya positif atau tidak gitu, padahal misalnya tahu habis berhubungan dengan pasangan yang positif juga, baiknya itu dilakukan pengulangan gitu setiap 6 bulan sekali kalau memang kita masih dalam lingkup kita melakukan perbuatan-perbuatan dengan risiko tinggi gitu. Jadi tadi pentingnya suami istri ya tahu
status masing-masing gitu, kemudian dikomunikasikan gitu, dan memang ya itu tadi pencegahan memang akan selalu lebih baik daripada pengobatan gitu. Jadi ya mungkin yang dulu ya mungkin Egi pernah tahu yang kayak ABCD gitu ya. Jadi abstinence, be faithful, gunakan kondom dan hindari drugs gitu. Itu tetap masih dapat dilakukan gitu, masih relate banget dengan kondisi sekarang gitu, dimana kalau misalnya kita ya memang nggak bisa abstinence ya memang harus atau sama sekali tidak bisa tidak berhubungan seksual ya harus kita harus setia ya sama pasangan gitu, karena kalau itu ya harus lanjut ke selanjutnya gitu yang harus menggunakan kondom gitu sih. Jadi hati-hati aja dengan segala perbuatan kita gitu, karena konsekuensinya pasti ada gitu. Berarti tadi sempat di-mention juga nih ya dok ya, terkait dari jangan takut buat screening nih. Betul. Betul. Bukan berarti kayak kita tuh screening pranikah tuh maksudnya kita seuzon ya dok ya gitu sama pasangan, kan kadang kayak malah jadi ribut loh, berarti nggak percaya. Iya betul, gitu. ya betul. Mungkin itu perlu dilihat gambaran lebih besarnya ya, maksudnya it's not about only for you gitu, maksudnya ini tuh buat negara juga gitu, buat secara umum buat kita semua, karena negara kan juga punya andil ya, punya tanggung jawab untuk menurunkan angka HIV-nya gitu. Jadi bukan negara kepo sih gitu kamu HIV apa enggak, tapi ya negara punya kewajiban gitu untuk menurunkan infeksi itu, karena kan ibaratnya kalau misalnya kamu positif artinya kan kamu juga ada risiko untuk menularkan ke orang lain. Itu yang sebetulnya yang kita nggak mau gitu. Jadi dan kamu juga berhak untuk mendapatkan kualitas hidup yang tetap baik gitu. Jadi dengan kamu positif pun kamu masih tetap bisa mendapatkan pengobatan yang baik, dan kita bisa memperpanjang masa virusnya itu dapat kita kendalikan gitu. Jadi sebenarnya gak ada ya dok ya, maksudnya buat menjatuhkan pasangannya atau apa tuh gak ada ya dok? Itu nggak ada, tapi ya memang itu tadi komunikasi dan memang edukasi ya, maksudnya seperti ini juga penting. Jadi untuk mengetahui bahwa sebetulnya ya betul memang HIV itu bagian dari infeksi menular seksual, tapi sekarang dia itu bisa diobati untuk mengendalikan si jumlah virusnya itu. Jadi kita harapkan yang penderita AIDS-nya itu tidak cepat dan tidak banyak gitu. Jadi masa produktifnya masih kita bisa perpanjang gitu. Mungkin kalau aku nggak salah dengar nih ya dok ya, kan sekarang udah banyak nih teknologi, terus juga katanya kalau yang viral load atau jumlah virusnya rendah banget itu, kalau misalkan dia mau mencoba punya anak dengan bayi tabung gitu, katanya bisa ya dok ya? Iya betul, bisa. Ya itu dia tadi maksudnya. Ya tapi kan kalau misalnya kita tidak tahu kan kita tidak akan pernah sampai ke situ kan gitu. Maksudnya iya kalau misalnya jadi jangan ya takut itu pasti gitu, karena kan memang ini stigmanya masih berat, kemudian memang betul perjalanan penyakitnya akan berat kalau tidak diatasi sejak dini. Tapi ya memang tadi opsi-opsi untuk tetap bisa mempunyai keluarga yang seperti pada umumnya itu tetap masih bisa gitu, tapi dengan berbagai catatan-catatan ya gitu. Jadi ya tadi misalnya dari awal status dari pasangan diketahui, suami istrinya tahu, kemudian memang kalau misalnya salah satu atau dua-duanya positif ya nanti kan ada pentingnya VCT ya, mungkin nanti akan ke situ, nanti akan ada konseling, pasti akan ada pilihannya seperti apa, akan dijelaskan oleh yang lebih berkompeten, pilihan-pilihannya seperti apa, kalau memang ia mau berumah tangga apakah nanti dengan kondom atau seperti apa. Jadi memang harus ada komitmen sih di situ. Dan jadi kalau misalnya tadi mau memiliki keturunan, pilihannya ada lagi gitu, tapi ya memang tentu usahanya akan lebih ekstra ya, maksudnya tidak seperti yang pada umumnya, tapi tetap bisa gitu. Jadi artinya bukan berarti dengan tadi sudah terinfeksi HIV positif terus kemudian masa depan suram gitu. Saat ini sih sebetulnya sudah lebih baik gitu, sudah lebih banyak opsi, kita sudah lebih banyak tahu tentang karakteristik HIV ini. Jadi datanglah ke pusat kesehatan masyarakat terdekat atau carilah informasi-informasi yang memang reliable, yang dapat dipercaya, dan lakukan diskusi dan cepat-cepat mendapatkan penanganan gitu sih. Oke, setuju banget nih dok. Jadi kan sebenarnya udah banyak juga ya dok ya upaya pemerintah dan juga teknologi sekarang gitu. Ya, betul. Mungkin yang masih disayangkan itu tadi ya, kayak
keterbukaannya Ya, itu ya dok ya. keterbukaan dan ketakutan sebetulnya ya wajar sih gitu. Mungkin kan kita juga seringkali kita ya takut karena kita nggak tahu gitu sebetulnya. Betul. Atau kita termakan mitos. Atau Ah, mungkin zaman sekarang ya kita nggak terlalu dengar lagi ya. Mungkin masanya agak beda ya, masih saya sama Mas Egy ya. Kalau dulu kan kita sering banget dengar misalnya orang yang meninggal karena pengguna narkoba suntik gitu oh iya misalnya gitu. benar. Tapi sekarang udah lebih jarang. Mungkin dia takut karena teman-teman seangkatannya sudah tidak ada, karena itu kan ada juga orang yang kayak gitu, aku kalau periksa ntar kayak dia gitu. Nah tapi enggak sih gitu, karena untuk tahu itu ya kamu harus tahu dulu statusnya gitu, karena kita nggak bisa berandai-andai gitu. Dan pada umumnya ya semua infeksi menular seksual itu ada obatnya, tapi ya memang itu tadi, memang sebetulnya kalau infeksi menular seksual kuncinya adalah yang pertama ya penghindaran perbuatan yang risiko tingginya dulu ya gitu. Kemudian tadi yang pencegahannya, dan bila memang positif diobati seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalkan bisa dapat fasilitas dan apa namanya jalan tuh pasti bakalan ada aja ya dok ya. Ada, dan sebetulnya tidak sesusah itu ya aksesnya. Maksudnya untuk yang di kota besar katakanlah gitu, atau di kota besar atau di kecamatan pun, atau di kelurahan, minimal kecamatan, di puskesmas kecamatan pasti akan ada sih yang poli HIV-nya gitu. Betul. HIV, kemudian untuk yang AIDS-nya juga ada gitu. Nah di situ pasti ada petugas yang paham dan memang bertanggung jawab untuk melakukan tadi testing, kemudian edukasi, kemudian pengobatan, karena memang obatnya pun saat ini ya masih bagian dari program global gitu, dan gratis gitu. Dan pemeriksaannya pun sebetulnya gratis, bisa di puskesmas gitu untuk pemeriksaan tadi HIV screening gitu. Nanti memang kalau ada kondisi-kondisi yang berat memang akan dilakukan rujukan dan yang lain-lain, tapi sejauh ini memang masih bisa ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Oke. Nah mungkin tadi udah cukup banyak banget ya dok yang ngejawab pertanyaan mungkin yang beredar di masyarakat nih dok tentang HIV/AIDS. Nah tapi ini biasanya ini sih dok yang paling sering nih dok. Kadang kan nanya nih, sebenarnya menularnya tuh lewat apa sih gitu? Kan bilangnya berhubungan seksual, tapi kayak kadang orang-orang mikir, tapi kan bersentuhan juga ada sentuhan, dibilangnya apakah itu berhubungan seksual, terus mungkin juga seringnya seperti berciuman atau mungkin pegangan tangan gitu-gitu. Nah sebenarnya penyebaran HIV tuh lewat apa aja sih dok, dan yang paling berdampak tuh kayak gimana kalau di Indonesia gitu? Oke, jadi tadi yang sudah sempat kita singgung-singgung ya gitu. Jadi memang terutama HIV itu dia menyebarnya lewat darah atau juga cairan tubuh gitu. Jadi yang kalau lewat darah tadi misalnya narkoba suntik, kemudian pada ibu kepada anaknya ketika melakukan misalnya dengan persalinan normal dari ibu yang positif selama kehamilan, dia menyusui, kemudian persalinannya tadi yang dia tidak aman karena dia tidak diketahui kalau dia infeksi HIV gitu. Kemudian yang lainnya adalah dengan transfusi darah yang memang tidak terscreening HIV-nya gitu. Kemudian dengan hubungan seksual, sebetulnya itu. Kenapa hubungan seksual berisiko? Karena ya pada hubungan seksual kan memang terjadi gesekan dan yang lain-lain yang ada risiko di mana dia di cairan tubuh, di sperma dan lain itu virusnya banyak, virus HIV-nya banyak, dan itu bisa menularkan. Dan di situ juga memang ada risiko-risiko, kita ada trauma kecil ya, atau misalnya ada lecet atau apa yang jadi pintu masuknya nih gitu, pintu masuk virus itu bisa masuk. Nah apakah memang kalau kita bersentuhan atau misalnya ciuman atau misalnya gestur-gestur atau sehari-hari itu bisa menular? Sejauh ini penelitiannya sih tidak gitu, karena memang pada misalnya cairan keringat atau misalnya di permukaan tubuh itu tidak terdeteksi virus HIV-nya gitu. Kemudian di cairan liur memang ada, tapi itu butuh banyak sekali, bergalon-galon sampai itu nular gitu, bisa nular. Kecuali memang ada kasus lain, misalnya ada luka atau misalnya ada sariawan atau apa di mana ada darahnya tuh yang bisa saling terpertukarkan. Nah itu risikonya akan beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya sehat dan aman sih tidak. Jadi tetap resikonya tadi hubungan seksual, kemudian ibu hamil kepada janin yang dikandungnya, narkoba suntik, dan yang terakhir yang dari transfusi darah. Sebetulnya tetap itu sih, masih belum ada perubahan. Berarti dua cairan seksual mungkin ya dok ya gitu. Betul. Oke, nah mungkin tadi kan kita udah bahas juga nih dok terkait dari penyebaran, pencegahan, sama tadi udah dengar juga nih dok peran dari suami sama istri ya dok ya terkait dari penyebaran HIV gitu. Nah
tadi di awal sempat disinggung juga pentingnya pra-screening ya dok ya. Nah dan sebagaimana pentingnya. Sebenarnya pra-screeningnya tuh nanti gimana sih dok, dan tesnya tuh ada apa aja gitu. Mungkin juga bisa buat info nih buat teman-teman di rumah dok. Oke. Jadi ada namanya VCT, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah dengar ya. Jadi voluntary counseling and testing gitu. Jadi voluntary artinya memang inisiatif untuk memeriksakan datang dari individunya sendiri, yang datang sendiri gitu. Nanti dia biasanya saya juga pasien agak lumayan banyak nih sekarang gitu ya yang melakukan VCT gitu. Jadi mereka biasanya ingin, dok saya ingin tahu apakah saya terinfeksi HIV atau tidak, dan atau juga bisa dengan infeksi menular seksual yang lain, kita lakukan pemeriksaan yang sama pada saat yang bersamaan karena dari darah. Nah biasanya sebelum kita lakukan pemeriksaan akan ada tuh beberapa pertanyaan dan konseling gitu. Jadi pertanyaan terkait dengan faktor risiko gitu. Misalnya apakah sudah menikah, atau misalnya pasangan seksual sebelumnya berapa, terus hubungan seksualnya apakah aman atau berisiko. Kemudian ada faktor tadi yang sudah kita omongkan gitu, ada faktor lain, pernah menerima transfusi darah misalnya sebelum tahun 90 atau 80-an gitu. Nah itu akan ada formnya tersendiri, terstandar dari pemerintah. Kemudian kita akan jelaskan juga bila nanti misalnya positif apa yang akan dilakukan gitu. Kemudian nanti jika memang setuju dengan tindakan, biasanya kita akan ambil darahnya gitu. Biasanya darah dengan rapid test dia akan cepat sih hasilnya gitu. Kurang dari 30 menit udah diketahui. Tapi nanti bila mana reaktif pun tes ini akan dikonfirmasi lagi dengan tes lain, dengan Western blot namanya. Jadi untuk memastikan gitu memang ini positif reaktif atau tidak gitu. Bila memang betul terkonfirmasi reaktif untuk case-nya ini adalah HIV, ya kita biasanya tergantung di pusat kesehatan mana ya gitu. Misalnya kalau misalnya di rumah sakit tersebut memang ada poli khusus HIV AIDS dan infeksi menular seksual, biasanya akan dirujuk ke situ. Bila tidak ada, biasanya akan dirujuk ke puskesmas terdekat gitu. Ke puskesmas, nanti di puskesmas ya akan dilakukan tes lagi yang sesuai dan akan dikategorikan penerimaan untuk ARV-nya gitu. Nanti akan terdata dan biasanya akan diminta datang secara berkala gitu sih. Dan bila mana negatif tapi memang masih melakukan tadi ya misalnya hubungan seksual berisiko entah dengan pekerja seks komersil atau pasangan lebih dari satu dan tanpa kondom gitu, atau yang sekarang juga banyak misalnya pasangan sesama jenis yang hubungan seks yang berisiko, bila masih negatif, mungkin memang betul-betul negatif atau mungkin memang dia di fase jendela atau window period. Disarankan nanti biasanya akan datang lagi fasenya 3 atau 6 bulan dengan catatan sebaiknya di fase menunggu itu ya dia tidak melakukan hubungan berisiko lagi ya. Karena kan kalau dia melakukan hubungan berisiko berarti kan dia akan nambahin ekstra window periodnya akan jadi panjang lagi kan. Jadi nunggunya akan lebih panjang lagi ya. Yang direpot tuh biasanya orang biasanya kalau udah negatif terus dia negatif nih, terus dia balik lagi ke kehidupannya atau ke kebiasaannya. Nah itu kan sebetulnya kayak kita gaya lubang tutup lubang ya, maksudnya jadi risikonya ya tetap nempel sih di orang itu gitu. Kayak kalau kita diare baru kelar makan sambal lagi ya dok ya. Jajan lagi di pinggir jalan, enak banget sih, tapi habis itu ya diare lagi gitu. Oke, nah tadi kayak sempat disinggung juga nih ya dok ya, terkait dari rumah sakit, ada di BPJS gitu. Nah itu sebenarnya aksesnya gampang nggak sih dok gitu? Terus kayak mungkin ini sih dok, kayak kan kadang kita misalnya mau bilang saya mau tes VCT gitu. Nah kadang tuh pasti orang-orang nanti perawatnya gitu kan. Iya, apalagi kayak sesimpel misalnya kayak remaja aja kalau misalnya mau cek ke Opjin ya atau ke kandungan kan suka kenapa padahal bisa jadi kista gitu. Iya, atau gangguan haid atau apa gitu ya. Nah itu gimana sih dok, kayak sebenarnya aksesnya gitu sama? Sebetulnya sih kalau kita dengar kita secara program ya, secara program itu pemerintah sudah baik sekali gitu. Maksudnya sudah menyediakan di setiap puskesmas itu tesnya ditanggung, pengobatannya ditanggung gitu di puskesmas gitu. Kemudian dan itu juga tidak harus tempat kita domisili ya, asal kita punya KTP, maksudnya dengan NIK kita kan semua bisa sekarang sudah online ya. Terus kemudian di beberapa rumah sakit besar juga memang sudah ada poli khususnya di mana yang akan ditanggung juga pemeriksaannya gitu. Ya itu tapi balik lagi ke netizen ya, atau kayak sebetulnya ya itu yang tidak usah dihiraukan sih kalau seperti itu ya. Maksudnya itu kan mungkin ya kita anggap ya bagian dari orang yang belum tahu atau yang belum teredukasi. Sebetulnya berarti kita yang
yang mau memeriksakan diri, kita sebetulnya sudah selangkah lebih maju karena kan kita sudah tahu betul, kita berisiko dan kita mau tahu nih status kita apa, karena dengan mengetahui status kita akan lebih mudah nih menentukan jalan hidup selanjutnya gitu, betul. daripada galau-galau terus kan kita kayak aduh kemarin ini misalnya melakukan hubungan seksual tapi tanpa kondom, apakah saya berisiko ya, apakah menular ya gitu kan kita tidak pernah tahu ya, maksudnya yang kita bisa yakin betul tahu adalah ya status kita sendiri, status pasangan seksual kita ya 100% berpatokan atau dengan kejujurannya dia dan keterbukaannya dia gitu. Dan kita juga tidak bisa mempush sih sebetulnya, kalau di bagian visit itu pun sebetulnya hasilnya itu akan confidential. Jadi yang boleh tahu adalah orang yang diperiksa itu. Jadi entah dia mau diantar misalnya orang tuanya atau pasangannya atau apa, itu tidak boleh tahu kecuali memang dengan persetujuan. Tapi yang berhak tahu pertama, yang membuka hasil kita baca bersama ya pasiennya gitu. Apa nanti dia masalah dia mau memberitahu atau tidak, sebetulnya kan idealnya dia harus memberitahu pasangannya ya gitu. Betul. Tapi ya itu balik lagi, itu hak dari si pasien tersebut. Tapi ya memang kalau dari healthcare providernya, dari petugas kesehatannya wajib memberitahu bahwa sebaiknya memang pasangannya diberitahu juga gitu, karena kan tadi risiko penularannya gitu. Atau ya memang kalau memang berisiko ya sekalian sama pasangannya sih biasanya kita sarankan gitu. Kalau ada pasien yang memang dengan infeksi menular seksual atau dengan keluhan-keluhan yang kita ada kecurigaan ke arah situ, ke arah infeksi menular seksual, ya pasti kami akan sarankan datang berdua dengan pasangannya. Tapi memang edukasi atau konselingnya biasanya sendiri-sendiri, karena kan kita juga nggak tahu ya, maksudnya ternyata pasangannya ada pasangannya lagi gitu ya gitu. Jadi ya itu tetap itu confidential pribadi gitu. Jadi jangan khawatir di bagian itunya gitu. Dan ya itu stigma tadi sih ya yang harus kita patahkan, yang harus kita hilangkan gitu. Jadi ya kalau misalnya kita dengerin yang itu ya tadi, kayak kalau ke Objin masih gadis juga di stigmain ya, apalagi ini kan gitu. Tapi ya balik lagi ya, kita kan pengen sehat, kita pengen tahu kondisi. Jadi ya sebaiknya kalau memang sudah tahu nih atau ada kekhawatiran, datang aja gitu. Maksudnya kalau dari petugas kesehatan seharusnya memang sudah di-train, sudah dilatih, dan seharusnya tidak ada ke arah sana ya, tidak ada pemberian stigma. Jadi memang kami petugas kesehatan murni ingin memberikan yang terbaik gitu, ingin yang memberikan tahu supaya tahu kondisinya dan segera dapat ditata laksana dengan baik gitu. Mungkin bahkan ini ya dok ya, kayak kita sebagai, mungkin dari dokter sendiri udah jadi dokter, dan aku mungkin mahasiswa kedokteran dan koas mungkin ya kalau udah koas kita juga padahal ngecek ya dok ya. Kalau misalkan ini, apalagi kalau misalkan kayak udah di meja operasi atau apa gitu. Dan petugas kesehatan juga sebenarnya salah satu yang berisiko ya, apalagi kan yang sebaiknya juga emang harus screening juga tuh per 6 bulan, terutama yang emang ya tadi misalnya operasi atau misalnya dokter gigi gitu kan, dia rentan ya, maksudnya di rongga mulut berdarah gitu ya, dengan darah itu juga petugas kesehatan salah satu tuh yang berisiko dan tertular dari pasiennya juga bisa kan gitu, yang dimana pasiennya juga kan tidak semua pasien juga kita screening kan kalau untuk tindakan-tindakan yang kecil. Jadi satu lagi petugas kesehatan nih gitu, mungkin mahasiswa kedokteran atau misalnya dokter juga memang wajib untuk men-screening gitu. Nah, jadi jangan takut nih teman-teman kalau misalkan ke puskesmas, insya Allah semua tenaga kesehatannya udah paham lah gitu. Oke. Nah kalau buat aksesnya tadi kalau nggak salah berarti nggak mesti sesuai domisili ya dok ya? Domisilinya berarti BPJS-nya berarti bisa langsung aktif dok? BPJS-nya bisa. Kalau untuk pemeriksaan sih maksudnya dengan KTP aja sudah cukup, dengan si NIK-nya itu udah cukup sih gitu biasanya gitu untuk pemeriksaan. Jadi tapi memang harus ke puskesmas yang bagian AIDS-nya ya gitu, itu nanti biasanya akan gratis gitu. Berarti sebenarnya udah mudah banget nih ya dok? Mudah banget gitu. Oke. Nah kan tadi dari screening udah ada gitu kan, terus juga sebenarnya banyak nih pencegahan yang bisa kita lakukan. Nah kalau dari pemerintah sama dokter-dokter sekarang nih, mungkin dari Perdoski juga salah satunya dok, misalkan ada programnya boleh dijelasin gitu, sekiranya ada nggak sih dok upaya terkait untuk mencegah penyebaran HIV tapi yang paling baru mungkin, atau yang sekarang ya, yang sekarang yang paling umum dilakukan ya tadi yang triple elimination itu ya, terutama yang tadi ke arah pencegahan 3 penyakit yang paling umum ditularkan dari ibu yang hamil ke anak yang akan dilahirkan tadi,
pencegahan untuk hepatitis B, sifilis dan HIV. Itu dimana nanti biasanya pasien-pasien perempuan yang hamil pada saat awal kehamilan akan dites tuh, dicek darah secara umum kondisinya, mau lihat ada anemia defisiensi besi, kurang darah atau tidak, kemudian tadi dicek ke infeksinya gitu. Jadi untuk mencegah perjalanannya tidak sampai ujung. Kemudian tadi ya screening pranikah ya, itu juga memang secara umum sudah dilakukan nih di Indonesia, memang wajib dilakukan dan memang persyaratan juga nih dari KUA-nya ya gitu. Jadi memang harus mencantumkan hasil tesnya itu, dan setahu saya juga ada kelas pranikah sekarang juga. Jadi di KUA ataupun puskesmas bagi orang-orang yang berencana untuk menikah. Jadi untuk tahu nih kayak family planning dan yang lain-lain gitu. Dan kalau dari Pardoski sendiri dari KSI MSI memang kami secara khusus memang keminatannya kan memang di bagian infeksi menular seksual. Jadi kami memang secara berkala mengadakan edukasi, kemudian kemitraan dengan berbagai organisasi untuk menggalakkan yang penting edukasinya adalah tentang infeksi menular seksual dan terutama HIV/AIDS, dan biasa itu di bulan Desember ini ya gitu, yang kaitannya dengan Hari AIDS sedunia di tanggal 1 Desember gitu. Jadi memang biasanya kami lakukan edukasi ke sekolah-sekolah, kemudian campaign lewat sosial media gitu, dan memang tadi kemitraan yang penting sih dengan pihak-pihak terkait gitu ya, dengan organisasi mahasiswa kedokteran, kemudian dengan sekolah-sekolah dan perusahaan yang melakukan CSR gitu, supaya memang tadi informasinya ini bisa terdiseminasi dengan lebih luas gitu. Karena kalau memang kita masih belum tahu dan tadi masih terikat dengan stigma kan emang susah ya gitu. Jadi sebetulnya ya untuk tahu ya kita sebetulnya tinggal tes, tapi ya itu dia, untuk memulai tesnya juga takut ya gitu pada awalnya. Jadi kalau bisa setelah menonton podcast ini tidak takut lagi gitu. Yang pertama sih tadi ya, kalau bisa ya hindari dulu perbuatan yang berisiko tingginya gitu. Tapi kalau memang ternyata tidak bisa atau memang ternyata tapi saya seorang istri dari suami saya nggak percaya nih sama suami saya gitu, nah itu ya periksa aja gitu, periksa sendiri gitu, akan lebih baik kalau berdua, tapi sendiri dulu, yang pasti tahu diri sendiri dulu, itu akan baik sih gitu. Karena kalaupun berdua pun nanti dikasih taunya satu-satu ya dok ya, satu-satu gitu. Dan juga kita juga sebagai petugas kesehatan juga memang lebih nyaman sih kalau sebetulnya satu-satu ke pasiennya ya, karena kalau misalnya ada pasangan kan lebih kurang terbuka ya, maksudnya kecuali memang kalau ada kebiasaan-kebiasaan lain atau yang rahasia yang pasangannya tidak boleh tahu kan tentu tidak nyaman gitu. Bahkan kalau misalkan mungkin dari teman-teman pernah lihat juga nih ya dok ya, ada VCT gratis yang diselenggarakan gitu. Itu juga suka ada kan memang gitu. Cuman ya memang kalau seperti itu, kalau misalnya VCT gratis dan misalnya di yang tempat umum itu ya kita harus siap sih kalau misalnya positif seperti apa, karena kan itu memang tetap kalau di segi dunia kedokteran mungkin Egy juga belajar kan breaking bad news ya, itu tetap bad news sebetulnya gitu. Jadi ya memang akan panjang konsekuensinya, makanya yang sebelum dilakukan tes ya memang tahu dulu nih konsekuensi, karena setiap hasil tes itu pasti akan bisa positif atau negatif gitu, siapapun itu gitu. Dan sebenarnya kalau yang tadi yang VCT gratis pun kita udah pasti ada ruangan ya dok ya buat konsultasi. Enggak, ini enggak cara terbuka kayak pengumuman apa gitu, enggak. Bahkan enggak mungkin kayak misalnya hitanan massal yang orangnya banyak, enggak, pasti akan ada ruangannya ya dok ya. Iya, privasinya pasti dijaga. Berarti kan mulai dari pemerintah, kemudian juga mungkin WHO juga salah satunya ya dok ya. WHO, terus ada UNAIDS juga ada gitu. Jadi memang dan NGO lembaga swadaya masyarakat juga banyak sekali sih yang memang concern dengan berbagai populasi risiko tinggi, misalnya populasi yang laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki, populasi pekerja seks komersil, dan populasi lainnya, populasi yang berisiko tinggi. Memang itu memang wajib nih kita untuk berikan edukasi khusus dan berikan pemantauan khusus gitu. Dan tapi untuk masyarakat secara umum nih, mungkin yang buat nonton podcast juga tetap ada bagiannya kok gitu. Bukan berarti nggak ada kaitannya, saya lurus aja gitu. Kok gitu sehari-harinya, tapi tetap gitu, maksudnya harus teredukasi, harus setidaknya tahu gitu. Jadi kalau suatu hari misalnya ada teman atau tetangga keluarga, atau siapa yang dia bingung ya. atau curhat gitu, jadi
Anda semua atau kalian semua, kamu semua tuh bisa mengedukasi. Sebetulnya bisa kok, datang aja ke puskesmas atau datang aja ke petugas kesehatan. Sebaiknya kalau yang terdekat deh, kalau misalnya emang urgent gitu, aduh ini kayaknya ada misalnya kok tiba-tiba ada keputihan yang beda atau ada yang lain gitu Demam ya, lama gitu-gitu. gitu-gitu ya, atau yang di area seksualnya kok aduh kayak gimana gitu, datang aja dulu, pasti akan dikasih solusi, atau misalnya kalaupun tidak bisa di situ akan dirujuk ke yang berkompeten gitu. Dan yang paling penting adalah peranan masyarakat umum yang pertama tadi sih yang kita omongin, menghapus stigma itu gitu. Betul, Akan Dok. semakin banyak orang yang tahu, yang mengerti, stigmanya pun akan lebih mudah Tertutup lah. tertutup gitu, akan terputus lah chain stigma itu. Betul. Gitu. Bahkan mungkin tadi dokter sempat bilang kayak kadang kan ngerasa, duh kayaknya nggak perlu atau apa gitu. Padahal sekarang udah ada loh teman-teman mungkin di rumah yang pernah dengar policatin ya dok ya? Ya, Atau ya. calon pengantin Iya, gitu. kayak Egi paham sekali. Kebetulan dulu waktu ke puskesmas kayak Iya. sempat dibilang ini ada catin gitu. Terus kita kayak calon pengantin ya. iya, catin tuh calon pengantin teman-teman. Iya, soalnya memang di Indonesia banyak banget singkatan sih. Jadi mungkin kalau masyarakat apa gitu singkatannya gitu kan, iya. Jadi memang ada tuh pada policatin. Oke, nah tadi kan sebenarnya kalau dilihat kepentingan masyarakat itu paling besar adalah di bisa menghapus stigma ya dok ya. Oke, iya betul. Terus juga dari masyarakat kalau bisa stop dari mungkin kita bilangnya firing atau ring of stigma gitu ya, kayak terus berputar Iya, gitu. betul. Nah sebenarnya seberapa penting sih dok masyarakat umum itu bisa membantu edukasinya gitu, sama mungkin yang kalau ditanya tuh sering gimana ya cara bantu edukasinya. Kayak misal kita tahu tapi kayaknya susah deh, kayak ibu saya udah tua kayak susah dikasih, atau kayak mungkin aduh pengen bantu tetangga tapi nanti malah dikucilin masyarakat gitu. Nah itu gimana sih dok buat caranya Ya gitu? pertama itu tadi ya, peranannya pertama harus kita wajib mengedukasi diri kita masing-masing ya, tentu dengan salah satunya mungkin menonton podcast ini. Kemudian jadi setelah kita tahu, kita bisa menghapus stigma itu. Kemudian kita bisa sebetulnya mengedukasi lagi. Jadi tiap dari kita yang sudah tahu, tiap orang yang menonton podcast ini mengedukasi, tapi tidak harus bikin podcast lagi gitu, atau tidak harus misalnya bikin penyuluhan gitu di RT mengambil ibu-ibu, enggak. Jadi dari hal-hal yang simpel sih gitu, misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman segeng gitu, terus kita tahu emang pergaulan kita agak nyerempet-nyerempet gitu ya, mungkin agak diingetin lagi, kalau misalnya ini kalau bisa ya nggak usah, tapi kalau bisa ya satu pasangan aja gitu, setia aja, nggak usah ngapain sih sama yang lain gitu. Terus apaan sih lo gitu, nggak asik banget gitu. Nah terus kasih tahu ya, kalau nggak pakai kondom deh lo gitu, atau dan ya diedukasi lagi. Kalau memang udah nggak bisa di stop si perilakunya, ya kita ajak lah berbondong-bondong untuk memeriksakan diri gitu. Seenggaknya itu dari masing-masing circle kita masing-masing ya, dari lingkungan pergaulan kita masing-masing. Kadang tuh juga kan udah tahu, terus habis itu kayak kita udah nggak enak, atau kita udah merasa aman, saya nggak kayak gitu, terus nggak ngasih tahu yang lain, nggak juga gitu. Jadi wajib sih ngasih tahu ilmu kita ke orang lain, tapi mungkin caranya tidak menggurui ya gitu. Mungkin kadang kita kan jadi taunya nanti kita yang terstigma jadinya, jangan mau deket-deket gitu ya. Jadi kasih tahu ya dengan baik, terus ya itu ajak, atau misalnya untuk memeriksakan diri gitu di lingkungan itu. Jadi karena kalau kita tahu lingkungan kita sudah sehat, maksudnya perilakunya juga tidak berisiko tinggi, kan juga akan enak ya gitu. Maksudnya kualitas hidupnya akan terjamin, karena itu tadi, maksudnya kalau misalnya kita sakit apapun pasti kan memang butuh, mungkin tadi pemeriksaannya gratis, obatnya gratis, tapi kan effort buat bolak-balik ke pusat kesehatannya, terus habis itu ongkosnya, waktunya, itu kan juga perlu dihitung sebetulnya. Jadi jangan mikir ditanggung pemerintah ini gitu, enggak gitu. Sebenarnya kalau bisa sih dari hulunya ya gitu, jadi dari diri sendiri mungkin ya dok. Betul, diri sendiri, dan ngingetin dia kalau diri sendiri udah baik, ngingetin lagi ke teman-temannya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kita suka bilang baby steps ya dok ya gitu, kayak langkah kecil aja gitu dari orang terdekat. Oke, mungkin kayaknya udah cukup banyak nih dok yang udah kita obrolin ya gitu. Nah mungkin dari dokter sebelum ke pertanyaan terakhir, apa ada tambahan mungkin dok terkait dari informasi dari HIV/AIDS ini, mungkin apa dari Perdoski ada yang mau dikasih tahu mungkin ke teman-teman? Kalau gitu. dari kami dari KSI MSI Perdoski sih memang pesannya adalah tetap sih kita harus menghapus stigma, terus kalau bisa memang edukasi yang baik, edukasi yang
menyeluruh kepada masyarakat sekitar kita supaya memang ini penularan si infeksi menular seksual khususnya HIV/AIDS memang betul-betul bisa ditekan sampai zero infection gitu. Jadi supaya memang kita masa depannya akan lebih baik lagi ya. Jadi kita tidak sibuk untuk mengobati, tapi memang kita bisa move on untuk ke hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau bisa tadi edukasi diri kita dan lakukan perubahan gitu, perubahan perilaku, kemudian ya jangan takut untuk memeriksakan diri gitu. Oke, mungkin terakhir ini sih Dok, mungkin boleh Dok ke kamera terus juga memberikan mungkin pertama mungkin kayak pesan dan anjuran besar buat teman-teman di rumah setelah nonton video ini, sama yang terakhir mungkin karena kita masih di Desember ya Dok ya, mungkin boleh memberikan semangat atau mungkin kata-kata untuk teman-teman yang sebenarnya mungkin apakah penderita HIV/AIDS tapi masih ragu gitu, dan mungkin juga untuk penderita HIV/AIDS lain yang mungkin sudah terbuka di luar sana gitu. Mungkin boleh Dok sepatah dua patah katanya. Jadi ya intinya adalah hapuskan stigma ya terhadap penderita HIV/AIDS gitu, karena memang itu bisa sebetulnya siapa aja di antara kita, dan bisa aja dia sangat mungkin dia tidak bergejala saat ini gitu, tapi dengan edukasi yang baik, dengan ilmu pengetahuan yang baik, ajaklah memang kira-kira orang yang berisiko untuk memeriksakan diri, tahu status Anda saat ini juga gitu, dan ulangi bila memang masih melakukan perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang berisiko tinggi gitu. Bila memang ragu, jangan cari-cari di tempat yang lain, tanyakan ke petugas kesehatan yang memang berkompeten gitu, karena terkadang informasi juga suka salah ya gitu, salah gitu. Jadi di hari AIDS 2024 ini pesan kita adalah memang itu kita hak untuk semua, jadi untuk tahu, untuk mendapatkan akses pengobatan, akses pemeriksaan gitu. Jadi tetap semangat untuk CIMSA juga, jadi untuk mengedukasi dan memang untuk betul-betul bisa menurunkan infeksi HIV/AIDS ini sampai zero infection gitu. Amin. Terima kasih banyak nih Dokter Eva buat tadi mungkin kalimatnya ya buat teman-teman di rumah. Gak kerasa nih Dok, kita udah ada di penghujung talk show ya Dok ya. Mungkin udah banyak banget pengetahuan yang aku dapat juga nih Dok, sama teman-teman dapat buat di rumah gitu. Semoga adanya talk show ini bisa meningkatkan kesadaran dari teman-teman juga masyarakat luas di sana gitu terkait dari kondisi HIV/AIDS di Indonesia gitu ya. Nah mungkin aku mau ucapin makasih banyak Dok buat Dokter Eva buat sharingnya ya Dok ya pada pagi hari ini. Semoga talk show ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Mungkin sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi kesempatan lain. Mungkin terakhir Dok, sebelum ditutup kita sebut lagi tagline-nya gitu. Masih ingat gak Dok tadi jawabnya? Oke, mungkin navigate the tides, empower the knowledge, prevent AIDS together. Sekian dari aku dan Dokter Eva. Terima kasih. Dadah teman-teman semua.